Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Teacher Lucy. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dayu gemar sekali membaca sebuah dongeng. Sudahkah kamu tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya mempunyai kisah tentang kejadian-kejadian zaman dahulu. Dongeng itu ada jenis-jenisnya loh. Berikut jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng. 1. Mite. Mite merupakan dongeng yang bercerita mengenai makhluk halus, setan, jin, atau hal-hal gaib lainnya. Contoh dongengnya adalah Nyai Roro Kidul. Kedua adalah cerita jenaka, merupakan cerita yang berisi kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Contoh dongengnya adalah Abu Nawas. Sage. Sage merupakan cerita tentang kisah sejarah yang sudah ditambah dengan imajinasi masyarakat. Contohnya adalah kisah Calon Arang. Berikutnya adalah fabel. Fabel merupakan cerita yang mengangkat binatang sebagai tokohnya dan menceritakan kehidupan mereka. Contoh dongengnya adalah kisah burung merpati dan semut merah. Legenda merupakan cerita tentang peristiwa atau kejadian asal-usul suatu tempat. Contohnya adalah dongeng legenda Danau Toba. Nah, sekarang apakah kamu ingin tahu isi dongeng yang dibaca oleh Dayu? Mari kita simak dongeng berikut ini. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik. Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada pohon apel yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dari dongeng anak-anak ini, kita jadi tahu bahwa si pohon apel itu sangat tulus membantu si anak laki-laki tadi. Nah, anak-anak, di sini kita juga menolong orang lain.
kita harus menolong dengan tulus, tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Nah anak-anak, setelah kalian dengar cerita dongeng tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cerita dongeng, yaitu pada buku tema 2 halaman 4 nomor 1 sampai nomor 5. Jadi nanti itu kalian kerjakan ya. Siapakah di antara kalian yang pernah membantu mama? Teacher yakin kalian semua pasti ada membantu mama ya. Misalnya membantu mama merapikan tempat tidur, atau membantu mama mencuci piring, juga ada membantu mama melipat kain dan sebagainya. Namun saat kalian membantu mama, kalian harus membantu dengan tulus, jangan terpaksa, dan membantu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, di sini Dayu membantu ibunya menyapu halaman dengan bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama, ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua, ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di kotak seperti ini. Jadi ada 2 kotak. Kotak pertama berisi 35 daun. Kotak yang kedua berisi 15 daun. Lalu, Dayu menghitung semua daun tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Itu adalah jumlah daun kering. Kemudian, Dayu ingin tahu nih, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Lalu Dayu menukarnya. 15 helai daun kering yang di kotak kedua diletakkan di depan. Dan daun kering 35 helai pada kotak yang pertama tadi diletakkan di belakang. Kemudian Dayu menjumlahkan juga daun tersebut. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50 daun kering. Jadi di sini kita tahu anak-anak sekalian bahwa hasilnya sama, yaitu 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 juga hasilnya 50. Kesimpulannya 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran ya anak-anak ya. Pertukaran itu ditukar tempatnya, tapi hasilnya tetap sama. Kalian bisa cobakan pada penjumlahan yang lain. Kalian lihat nanti buku tema 2 halaman 7. Kemudian kalian kerjakan ya. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Pasti pernah bukan? Pohon cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat dari pohon cemara yaitu kayu cemara dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga seperti kursi, lemari, dan meja. Ternyata daun cemara juga dapat dijadikan teh loh ya anak-anak, yang banyak mengandung vitamin C. Pohon cemara juga dapat diolah menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit sinus dan batuk. Yuk, kita nyanyikan lagu cemara. Ikutin ya ketukannya. Apa itu ketukan? Ketukan adalah bunyi yang teratur seperti bunyi detak jarum jam. Ini adalah lagu cemara ciptaan Pak Ateh Mahmud. Oke, kita ikuti lagu ini. Kemudian nanti kalian akan mencoba menyanyikannya. Cemara pohon ramping, daunnya halus
menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pohon ranting, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Mari kita simak dongeng berikut ini. Judul dongengnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Padahal pohon itu sendiri berguna ya anak-anak ya. Karena apa? Karena penggembara itu bisa berteduh dari panasnya terik matahari. Anak-anak, dari dongeng ini kita jadi tahu bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat bagi manusia. Selain tempat berteduh, juga menghasilkan sumber makanan. Misalnya buahnya bisa kita makan. Tumbuhan ini juga penghasil oksigen bagi manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Nah, oksigen ini berasal dari tumbuhan. Selain berolahraga, tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung oksigen. Nah, tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Setelah kita mendengar dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Pernahkah kalian mengucapkan kata terima kasih? Iya, terima kasih merupakan salah satu cara kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apakah kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Tentu. Bagaimana ya caranya? Berikut ini adalah beberapa contoh wujud syukur kepada Tuhan atas keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Juga wujud berterima kasih kita kepada tumbuhan dan hewan yang dapat kita lakukan. Simak gambar ini ya. Pertama adalah merawat tumbuhan.
Seperti manusia, tanaman juga perlu dirawat, yaitu disiram setiap hari, diberi pupuk agar tumbuh dan berkembang dengan baik, dan mendapat sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak boleh memetik bunga dan daun-daun sembarangan karena bisa merusak tanaman. Wujud berterima kasih kita kepada hewan yang dapat kita lakukan adalah dengan merawat hewan. Merawat hewan bisa dilakukan dengan cara: 1. Memberi makan dan minum secara teratur. Kemudian tidak menyiksa hewan. Selain itu juga menjaga kebersihan kandang harus dilakukan agar hewan kita tidak mudah terserang penyakit. Ketika kita melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sebaiknya kalian segera meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan menjaga hubungan baik dengan orang. Dan kita termasuk anak yang pemberani. Maksudnya berani di sini adalah mengakui kesalahan kita. Selain berterima kasih dan minta maaf, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia untuk menjaga hubungan yang baik. Contoh bersikap baik kepada sesama dapat kita lakukan. Pertama adalah menolong teman yang sedang kesusahan, mendoakan teman yang sedang sakit, juga membantu korban bencana alam. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Teacher harap anak-anak semua dapat memahami. Semangat terus belajar dari rumah. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan rajin-rajinlah mencuci tangan setelah selesai melakukan segala aktivitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.